Oke, what's up guys? Ya, jadi tadi barusan pertandingan antara Spanyol melawan Kroasia. Eh, Pertandingan yang gue rasa cukup boring ya untuk babak keduanya. Tapi kita mulai dari line up-nya dulu. Spanyol 4-3-3, Unai Simon yang dipercaya sebagai kiper utama, bukan David Raya. Ini kembali lagi pilihan pelatih. Terus juga wingbacknya ada Cucurella, menarik, Dani Carvajal, Robin Lenormand, dan juga Nacho Fernandez. Ya, terus di tengah ada Rodri sebagai DM, terus didampingi dengan Pedri dan juga Fabian Ruiz. Di depan itu Morata sebagai kapten, terus juga Lamine Yamal dan Nico Williams. Nah, Kroasia juga 4-3-3, Budi Maier sebagai striker, Lavro Majer di sayap, terus juga Andrej Kramaric. Nah, di tengah itu duet Kovacic, Brozovic, Luka Modric. Terus di belakang itu Josip Stastic, terus juga Sutalo, Marin Pogresic, dan Gvardiol sebagai bek kiri. Terus kipernya Dominik Livakovic. Oke, jadi kita bahas dari pertandingan di babak pertama dulu. Di babak pertama ini kita lihat dari statistik, Spanyol unggul serangan, 2 big chance, terus juga total 6 tembakan. Kroasia memang 7 tembakan tapi cuma 1 on target. Terus juga overall dari segala pertandingan di 20 menit awal itu Spanyol menguasai. Mereka main high press dan Kroasia susah untuk keluar untuk build up serangan. Nah, akhirnya di menit ke 29 atau menit 30 itu Morata berhasil mencetak gol dari counter attack, assist dari Fabian Ruiz, dan 1-0, which is gol itu terjadi waktu Kroasia mau build up tapi bisa diantisipasi dan terjadilah gol counter. Nah, selang 2 menit kemudian itu Fabian Ruiz kembali mencetak gol. Golnya by the way keren, assist dari Pedri, dan 2-0 di menit ke-32. Dan sebelum halftime, Dani Carvajal nambah keunggulan jadi 3-0 gitu ya, which is kill the game lah, udah 3-0 di babak pertama. Assist yang sangat bagus dari Lamine Yamal, dan positioning Dani Carvajal melewati 2-3 pemain dan bisa lepas dan mencetak gol gitu. Nah, yang gue notice adalah Lamine Yamal. Lamine Yamal ini berusia 16 tahun kalau nggak salah, dan kontribusinya untuk Spanyol benar-benar gokil, keren banget sih. Dia berkali-kali menusuk, dia melacak-acak pertahanan lawan, bahkan yang jaganya juga Gvardiol, salah satu back yang cukup dipercaya dan cukup bagus lah performanya di City. Tapi Lamine Yamal benar-benar dia keren. Dia juga ciptakan assist untuk Carvajal, terus juga dia punya kontribusi besar lah, terutama dari lini serang. Nah, memang dari positioning Spanyol dan Kroasia memang berimbang 47 banding 53. Tapi memang big chance Spanyol lebih besar, dan juga Kroasia memang di babak kedua gue lihat setelah Modric dan juga Kovacic diganti di menit ke 60-an, itu gue rasa Kroasia udah give up lah. Mereka menyimpan Kovacic dan juga Modric untuk pertandingan selanjutnya mungkin ya. Jadi gue rasa ini memang realistis juga, 3-0 sulit dikejar dengan materi pemain yang mereka miliki. Sebenarnya Kroasia ini ya dominan di istilahnya pemain-pemainnya senior lah. Jadi memang dibanding dengan Spanyol yang masih banyak pemain-pemain muda dan kencang, mereka kesusahan gitu. Which is memang Spanyol layak menang. Jadi Kroasia nanti akan berhadapan melawan Italia dan Albania, dan Albania bakal main. Gue rasa ini peluang yang sangat besar untuk Kroasia, Spanyol, dan Italia. Di antara tiga ini salah satunya adalah yang gak lolos gitu. Ya, Kroasia gue lihat istilahnya mereka kesusahan untuk menyerang, terus juga mereka
terkecoh gitu ya dari serangan-serangan dan juga press dari Spanyol. Nah, beruntung mereka dapat satu penalti pelanggaran dari Rodri. Petkovic gagal mengantisipasi penalti tapi dapat di rebound, terus di assist ke dia dan gol. Sayangnya dicek oleh VAR, posisi Petkovic offside gitu. Padahal gol ini cukup penting untuk mengejar goal different lah istilahnya. Tapi ya, which is Spanyol memang layak menang sih kalau gue rasa. Dan gue mau notice selain Lamine Yamal, Carvajal juga bermain bagus untuk segi membantu serangan dan juga defense. Pedri juga, Rodri ketenangan di lini tengah. Morata cukup bagus juga, beberapa kali mengancam pertahanan gitu. Dan Unai Simon pun yang diberi kepercayaan, bukan David Raya, dia bahkan menyelamatkan penalti dan juga dia bermain cukup bagus lah gue rasa. Oke, jadi ini peluang dari grup B masih terbuka lebar untuk Spanyol, Albania, Italia, dan Kroasia. Mungkin Kroasia masih punya peluang ketika mereka harus menang melawan Italia dan Albania, dan Spanyol pun juga mereka berpeluang untuk sapu bersih lah, karena mungkin Albania mereka pasti bisa menang, terus melawan Italia ya Italia bukan yang sehebat sekarang tuh, walaupun mungkin Italia juga bakal memberikan kejutan ya. Oke, itu aja video singkat review pertandingan Spanyol melawan Kroasia dengan kemenangan mutlak Spanyol 3-0, which is ini modal yang sangat bagus, dan juga untuk performa Lamine Yamal di usia 16 tahun dia benar-benar punya kontribusi besar untuk Spanyol. Oke, see you di video selanjutnya.